Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara beternak kambing dengan sistem penggemukan, mulai dari belanja sampai perawatan hingga menjual. Dan buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Jadi yang pertama adalah tahap pemilihan bibit. Pemilihan bibit ini bisa dilakukan di pasar ataupun di kandang-kandang peternak atau kebakul. Yang paling penting adalah pemilihan bibit. Tulang harus bulat, kondisi kambing sehat, mata bening, dada lebar, tinggi, kemudian bokong atau pantatnya lebar. Ini tujuannya agar saat kambing nanti digemukkan itu mudah tumbuh kembangnya seperti dalam video ini. Dan usahakan harga tidak lebih dari 1.700.000 untuk penggemukan jangka waktu 8 bulan sampai 10 bulan seperti itu. Kemudian setelah sampai kambing di rumah kita, di kandang kita berikan treatment itu ya. Jadi memang tidak boleh langsung dimasukkan ke kandang. Treatmentnya adalah pemilihan bibit yang bagus. Setelah sampai rumah kita mandikan atau kita berikan treatment pemandian dengan Fastak ya. Fastak sendiri ini adalah obat hama yang bisa membunuh hama, yaitu darah putih. Nah, jadi kalau untuk kambing yang berdarah merah itu aman. Dimandikan sampai kuyup, sampai basah, tujuannya agar kutu-kutu pada hilang ya. Setelah dimandikan seperti ini, mudah-mudahan nanti parasit yang ada atau penyakit bakteri yang ada dalam kambing yang kita dapat dari pasar atau dari bakul yang lain itu diharapkan bisa mati. Nah, jadi teman-teman, treatment ini harus dilakukan. Kemudian setelah treatment ini, treatment yang berikutnya adalah, dan setelah kambing dimandikan lalu kering, treatment yang berikutnya adalah pemberian obat mata. Nah, obat mata ini bisa menggunakan Super Tetra ataupun Dumek ya. Ini bisa dicairkan menggunakan minyak goreng ya, minyak goreng yang masih baru yang belum pernah terpakai dicairkan Dumek ataupun Super Tetra tersebut ya. Lalu teman-teman bisa oleskan di mata kambing di sebelah kiri ataupun sebelah kanan, di kedua mata kambing ya. Kalau ini sudah, kemudian baru bisa dimasukkan ke dalam kandang. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kandang lalu diberi pakan, yang paling disukai kambing tersebut apa? Nah, biasanya kalau untuk lokasi di Lampung sini yang paling suka adalah daun singkong. Berikan pakan menggunakan daun singkong ataupun silase daun singkong ya. Tujuannya agar kambing doyan makan dahulu biar beradaptasi dengan lingkungan. Nah, ini nanti kita akan tahu perkembangannya. Jadi perkembangan ini akan kita ketahui setelah treatment tersebut. Jadi teman-teman, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Kemudian teman-teman, untuk treatment berikutnya adalah pemberian obat cacing ya. Pemberian obat cacing ini sangat penting sekali untuk menyongsong pertumbuhan badan ataupun daging bagi si kambing. Dan untuk pemberian obat cacing ini bisa menggunakan merek Kalbazen ya. Kalbazen ataupun merek yang lain juga boleh, karena merek dagang banyak sekali dan teman-teman bisa memilihnya. Tapi rekomendasi dari kami adalah Kalbazen. Nah, tujuannya untuk pemberian obat cacing ini apa? Tujuannya adalah agar parasit ataupun cacing yang ada di dalam perut si kambing ini mati, sehingganya apa yang makanan kita berikan ke kambing bisa diserap, akan dicerna
dengan baik dan menjadi daging. Nah, ini tujuannya kambing diberikan obat cacing. Nah, lalu berapa kali dalam pemberian obat cacing? Setelah kita berikan pertama dari kambing masuk tersebut, lalu bisa diberikan 2 bulan kemudian, ya. Nah, untuk yang berikutnya adalah pemberian pakan, ya. Pemberian pakan ini harus kita berikan di kambing sesuai kebutuhan penggemukan. Bisa menggunakan fermentasi lengkap. Lalu fermentasi lengkap itu apa? Fermentasi lengkap adalah pakan yang bernutrisi, yang bergizi, yang kita racik sendiri. Nah, bahan-bahannya apa? Nah, bahan-bahannya antara lain adalah onggok, kemudian bungkil sawit, kemudian dedak, bisa juga jenjet, kemudian ada mineral, ada molasses atau tetes tebu, bisa menggunakan E4 peternakan, dikasih garam. Nah, itu diantaranya, ya. Masih banyak jenis-jenis yang lain. Nah, jadi diaduk jadi satu, kemudian dimasukkan ke dalam plastik atau tong atau drum. Nah, ini bisa teman-teman jadikan pakan untuk jangka lama. Ini teman-teman akan dipermudah dengan sistem ini. Jika pengemukan yang ingin teman-teman kelola itu berjumlah atau berpopulasi banyak, ya, kalau hanya 5-10 ekor mah tidak perlu seperti ini, cukup ngarit saja. Nah, ini bisa untuk menunjang kemudahan teman-teman dalam mengelola peternakan. Lalu apakah hijauan masih dibutuhkan? Hijauan tetap dibutuhkan, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan serat bagi si ternak. Karena di peternakan seperti ini itu sebaiknya diberi serat. Nah, serat ini bisa menggunakan rumput pacong, odot, ataupun ramban-rambanan yang lain yang ada di seputar kandang kita atau di seputar rumah kita. Ini tujuannya hanya untuk pakan pendamping saja, bukan pakan utama, tapi pakan pendamping. Itu ya teman-teman ya. Jadi harus dipahami ini adalah pakan pendamping, bukan pakan utama atau pakan tunggal. Dan setelah 10 hari kambing ada di kandang kita cek perkembangannya. Nah, di sini nanti ketahuan mana yang masih belum doyan makan, mana yang sudah, mana yang pertumbuhan perkembangannya kurang sehat, mana yang sehat. Nah, ini ketahuan. Dan di 10 hari di kandang kita, atau katakan 15 hari berada di kandang kita sudah tahu mutu dan kualitas kambing kita, baru kita berikan yaitu vitamin. Nah, pemberian vitamin ini teman-teman bisa sesuaikan besar atau kecilnya kambing, ya. Bisa dengan 5 cc atau 3 cc, itu terserah teman-teman, tergantung kebutuhan saja. Nah, untuk vitamin ini mereknya apa? Biasa yang digunakan para peternak itu adalah mereknya B-Complex atau B-Flex. Merek dagang banyak sekali, silakan searching di Google atau di grup-grup Facebook, banyak yang menjual. Bisa dijual, ada yang menjual di Shopee atau di toko-toko. Jadi pemberian vitamin ini penting sekali untuk merangsang pertumbuhan. Kalau makannya banyak, ya insya Allah nanti pertumbuhannya bagus. Kenapa? Karena di awal sudah kita buang, kita mandikan, kita buang kutu-kutunya, parasitnya, kemudian di dalamnya sudah kita beri obat cacing yang bisa membunuh cacing di dalam perut. Kemudian kita beri B-Complex atau vitamin. Ini nanti kambing akan bertumbuh dengan baik manakala kita berikan pakan yang baik. Nah, begitu teman-teman ya. Setelah kita berikan obat B-Complex atau vitamin, jangan lupa persiapkan minuman bagi si kambing. Nah, minuman yang baik adalah air yang diberikan garam
ataupun dicampuri dengan molase atau tetes tebu sedikit. Tujuannya untuk merangsang agar si kambing ini doyan minum lalu doyan makan. Nah, kalau kambing ini sudah banyak minum, kemudian dia banyak makan, sudah dipastikan kambing ini akan bertumbuh kembang lebih baik. Karena di dalam tubuh si kambing sudah kita treatment menggunakan obat-obatan, sudah kita cegah penyakit, sehingganya kambing menjadi sehat. Nah, kalau kambing sudah menjadi sehat, maka pertumbuhannya pun bagus. Kalau kambing sudah sehat, kemudian tempatnya bersih dan tidak berpenyakit, itu maka kambing diberikan pakan apapun, kambing akan menjadi kambing yang baik, yang sehat, yang pertumbuhannya maksimal. Nah, kalau untuk jenis pakan itu bebas ya. Karena ini jangkanya waktu 8 sampai 10 bulan, tidak menggunakan fermentasi pun tidak apa-apa, tapi tetap kurang maksimal. Ya, teman-teman ya. Jadi pakan yang bagus itu ya harus lengkap, meliputi kebutuhan yang dibutuhkan si kambing. Itu ya. Jadi beternak dengan sistem penggemukan atau fattening ini, usahakan kebutuhan pakan si ternak harus kita cukupi, harus kita lengkapi. Tujuannya agar hasil yang kita inginkan terpenuhi, yaitu kambing bisa tumbuh kembang saat nanti Idul Adha bisa kita bongkar. Lalu yang berikutnya adalah apabila setelah semuanya kita jalankan, yang paling penting saatnya teman-teman memikirkan kandang. Kandang ini yang paling bagus, efektif untuk kambing penggemukan. Sekatannya adalah lebar ke samping itu minimal 50 cm ya, maksimal 70 pun udah lebar sekali. Yang bagus adalah 50 cm sampai 60 cm. Tujuannya agar kambing tidak banyak bergerak ya. Kemudian ke belakangnya itu 150 atau 120 minimal. Usahakan kandangnya kambing panggung ya, panggrong atau di tingkat. Jadi tidak langsung di bawah tanah atau di lesehan ya. Tujuannya untuk menghindari cacing. Nah, itu dia. Jadi semakin bagus kandangnya, semakin bersih. Karena kebersihan itu biasanya akan menentukan tumbuh kembangnya si kambing. Nah, itu teman-teman. Jadi kandang ini juga sangat diperhitungkan ya. Nah, kalau teman-teman ingin memiliki kambing yang bagus-bagus, usahakan pemilihan bibit di awal sudah kita bahas, ya harus bagus. Nah, gitu. Lalu kalau sudah di perawatan sudah bagus, kandangnya sudah bagus, sudah benar, perawatannya juga sudah benar, maka tinggal kita memikirkan pemasaran. Dalam jangka waktu 8-10 bulan yang kita jalankan, kita sambil cari informasi bagaimana penjualannya. Dan penjualan yang paling mudah adalah kita bisa menghubungi bakul-bakul atau pedagang atau belante yang keliling. Kita nego dari awal, kita ngobrol-ngobrol harga jualnya seperti apa, bagaimana caranya. Kemudian kita bisa searching di grup-grup Facebook bos-bos besar atau tengkulak pengirim yang ke Jakarta atau ke Batam. Kita bisa hubungi, kita bisa deal-dealan, negosiasi harga. Kemudian yang paling tepat adalah dibawa ke pasar kurang lebih di H-10. Jadi lebaran kurang 10 hari itu kita sudah bisa bawa ke pasar, lalu kita tawarkan. Kalau ke pasar ini tidak bisa langsung total dibongkar habis. 10 ekor bawa ke pasar, 10 ekor bawa ke pasar. Jadi kalau kambingnya 100, kita bawa 10 kali ke pasar ya, 10 kali pasaran sudah habis, nanti sudah terjual. Seperti itu teman-teman. Dan paling mudah adalah pasar, karena pasar itu banyak pembeli
yang mencari akan dikirim ke luar pulau, biasanya ke Jakarta, ke Batam, ke Riau ya, ke Bangka, nah seperti itu, Kalimantan, untuk digunakan akikah ataupun kurbanan di Idul Adha. Nah, sambil menunggu waktu Idul Adha itu tiba, teman-teman bisa main ke pasar, ngecek harga, jenisnya seperti apa, harganya berapa. Nah, teman-teman di sini bisa nanti sambil belajar sambil tahu, supaya paham. Dan siapa-siapa orang yang bisa beli atau belanja kambing. Nah, disinilah penentunya. Jadi buat kalian, semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian. Semoga ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi agar peternakan Indonesia ini menjadi lebih baik. Nah, semoga informasi ini bermanfaat, dan yang paling penting adalah kami hanya memberi informasi dan motivasi saja. Apabila bermanfaat silahkan praktekkan. Kalau tidak bermanfaat jangan dipraktekkan, lalu abaikan saja. Tujuan kami hanya memberi informasi dan motivasi, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.